Film dimulai dengan 3 orang pecandu adrenalin yang sedang memanjat sebuah tebing batu yang tinggi. Mereka adalah Becky, Hunter, dan satu laki-laki kita panggil saja Dayat. Dia adalah suaminya Becky. Saat mendaki, Becky harus melompat ke arah Dayat dikarenakan jalur Becky yang sulit untuk dipanjat. Lompatan Becky pun berhasil, tepat di pelukan suaminya. Lalu Dayat melanjutkan pendakiannya. Saat Dayat akan memasang pengait ke dalam sebuah lubang, dia dikejutkan oleh seekor burung. Lalu Dayat pun kehilangan pijakan dan keseimbangannya. Untungnya ada tali pengaman yang terhubung ke badan Becky. Dayat pun mencoba meraih dinding tapi tidak berhasil. Lalu dia meminta melepaskan tali pengaman ke satu yang terhubung dengan Becky supaya bisa berayun meraih dinding. Sayangnya sebelum Dayat meraih dinding, tali pengaman kedua itu pun tidak cukup kuat untuk menahan beban Dayat. Dan tidak mau tidak, syuting Dayat pun berakhir di menit keempat. Sejak kejadian itu, Becky hampir setiap malam ia berada di bar, menjadi pecandu Homer karena keleleban terhadap Dayat. Sampai-sampai telepon dari ayahnya pun tidak pernah diangkat. Padahal, setiap orang tua pasti sayang terhadap anaknya. Cuma kadang kasih sayang orang tua itu bentuknya berbeda-beda, apalagi seorang ayah. Kembali kepada Becky, karena telepon ayahnya selalu di-reject, ternyata ia sudah berada di luar bar menunggu Becky dan menasehatinya. Lalu ayahnya pun berkata, "Becky, kamu tidak perlu seperti itu. Mungkin saja Dayat tidak seperti yang kau bayangkan. Jika kejadian itu sebaliknya, apakah Dayat akan seperti yang kamu lakukan saat ini?" Dan sangat mencengangkan apa jawaban Becky. You think Dan is standing out here alone, drowning? I need you to leave me alone. Alah, piomongan sekali. Becky pun pulang dengan berjalan kaki sambil sosoloyongan ke apartemennya. Singkat cerita, Becky sudah berada di apartemennya dengan pikiran yang kacau sehingga dia sampai keusap jurig ingin mendiskon nyawanya dengan cara meminum obat. Untungnya, Pak Sutradara bertindak cepat. Ia memerintahkan Hunter untuk menelpon Becky. Akhirnya, Becky pun mengurungkan niatnya dan Hunter pun sudah ada di depan pintu apartemennya. Dalam obrolan, Hunter pun tak luput memberikan support terhadap Becky agar Becky bisa melanjutkan kehidupan seperti biasa lagi. Dalam salah obrolan tersebut, Hunter mencoba mengajak Becky untuk kembali menguji adrenalinnya dengan memanjat tower TV yang sudah tidak beroperasi dengan ketinggian 600 meter. Bujukan Hunter terhadap Becky pun tak mempan. Becky tetap menolak ajakan Hunter karena sejak kejadian itu ia tak pernah lagi memanjat karena trauma yang mendalam. Karena manusia itu benang kuowah gingsir. Saat pagi tiba, Becky pun menemui Hunter dan mengiyakan ajakannya tersebut. Setelah 6 jam perjalanan, sampailah mereka di restoran untuk makan terlebih dahulu. Sempat Becky bertanya terhadap pelayan di sana ingin mengisi daya ponselnya. Akan tetapi pelayan tersebut menjawab dengan jutek, "Maaf ya mbak, sekarang semua harga pada naik loh karena efek pajak 12%. Untungnya Hunter biasa menonton YouTube dan mengakali cara charging ponsel dengan lampu yang ada di depannya. Scene pun berganti di mana Becky dan Hunter keluar dari hotelnya dan telah bersiap untuk menuju ke tower TV tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata gerbang tower tersebut terkunci sehingga mereka terpaksa berjalan untuk menuju tower dan meninggalkan kendaraannya di sana. Sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka mendapati gogok hutan yang hampir mati sedang dikerubuti burung bangkai. Saat tiba di tempat tujuan, Becky tercengang melihat ketinggian tower yang akan dipanjatnya sampai-sampai tangan Becky pun bergetar. Dan ia menyatakan tidak sanggup untuk memanjat tower tersebut. Lalu Hunter pun memberi semangat dengan kata-kata pujangganya. Tak membutuhkan waktu lama, percikan api semangat pun mulai menyala dalam diri Becky. Hingga Becky menyatakan siap untuk memanjat tower tersebut. Permanjatan pun dimulai dengan Hunter terlebih dahulu, lalu disusul oleh Becky. Sesaat sebelum memanjat, Becky masih dalam keraguan dengan segala pikirannya tentang Bang Emok, arisan, pay letter, hutang kata tangga, cicilan lipen setip, dan yang lainnya. Akhirnya dengan berserah hati, Becky pun mulai memanjat. Karena tower ini sudah terbengkalai, tentunya sudah tidak terawat, korosi pun tidak dapat dihindarkan.
merapuhkan segala komponen termasuk baut-baut yang mengencangkan tower tersebut. Di tengah pendakiannya, Becky meminta untuk istirahat sebentar sambil meminta air minum. Ternyata ketinggian pendakian mereka sekarang ini setara dengan tingginya menara Eiffel. Sampailah Hunter di ujung tangga pertama. Saat Becky menyusul Hunter dengan angin yang begitu kencang dan pijakan yang sangat sempit membuat Becky terkena acrophobia, yaitu jenis fobia yang menyebabkan penderitanya mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap ketinggian. Lalu dengan terpaksa Becky melanjutkan pendakian selanjutnya dengan ketinggian 70 meter yang lebih ekstrim dengan anak tangga tanpa penghalang dan begitu rapuh dengan baut-baut pengikat yang longgar. Dengan penuh was-was akhirnya Becky pun sampai puncak tower tersebut. Dengan berdecak kagum mereka pun mengagumi pemandangan yang disajikan di atas tower tersebut. Tak lupa mereka pun berselfie untuk mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponselnya masing-masing. Saat Hunter merekam sekelilingnya memakai drone, dia pun bertindak gegabah alias konyol dengan bergelantungan tanpa tali pengaman. Dan Hunter pun menyuruh Becky melakukan hal yang sama, tetapi Becky menolaknya. Karena Hunter seorang yang jago dalam public speaking, akhirnya dengan bujukan Hunter, Becky pun melakukannya. Open your eyes. Becky pun berhasil melakukannya. Lalu mereka pun mulai menuruni anak tangga, dimulai dengan Becky terlebih dahulu dengan membawa tas punggungnya. Baru juga beberapa tangga dipijaknya. Ya, Becky pun terjatuh dikarenakan baut pengencang tangga tersebut sebelumnya telah lepas karena guncangan di waktu Becky dan Hunter memanjat. Kejadian menegangkan pun terjadi di saat Becky bergelantungan hanya mengandalkan tali pengaman yang terhubung ke badan Hunter. Hunter pun mencoba menarik Becky dengan sekuat tenaga. Akhirnya Becky pun dapat terselamatkan dan bisa kembali lagi ke puncak. Saat mereka melihat ke bawah, betapa kagetnya. Tangga yang satu-satunya untuk turun dari puncak terlepas semuanya. Dan menambah kepanikan mereka, tas yang berisi drone dan air pun ikut terjatuh dan tersangkut di ayakan internet tepat di bawah mereka. Becky pun mencoba membuka ponselnya untuk menghubungi seseorang. Namun, sayangnya sinyal ponsel tersebut tidak bisa menjangkau dari ketinggian tower tersebut. Kepanikan pun mereda di saat mereka mendapatkan kotak darurat di tower tersebut berupa teropong dan pisau suar. Di saat itu Hunter melihat kaki Becky terluka akibat kejadian tadi. Hunter pun membantunya dengan mengikatkan bajunya untuk menutupi luka tersebut. 5 jam berlalu, tak seorang pun yang datang ke area tersebut. Lalu Hunter mendapatkan ide mencoba menurunkan ponselnya dengan memakai tali, berharap mendapatkan sinyal yang sebelumnya sudah menulis pesan pada seseorang. Careful. Shit. Shit. Sayangnya ikhtiar itu pun tidak ada gunanya. Lalu ide kedua pun muncul dengan cara menjatuhkan ponsel ke bawah dengan memakai pengaman, yaitu sepatu. Berharap ponsel utuh sampai ke bawah dan tidak rusak. Di saat sore hari mereka pun melihat Gogok dan orang di bawah sana. Semangat sekali mereka dengan berteriak sekencang mungkin berharap orang itu mendengarkan teriakan mereka. Sayangnya teriakan itu tidak terdengar karena tingginya posisi mereka. Lalu Becky mencoba menjatuhkan sepatunya berharap keberadaan mereka dapat diketahui oleh orang tersebut. Namun sia-sia apa yang diusahakan. Orang itu pun tak merespon keberadaan Becky dan Hunter. Malam pun tiba. Mereka lalu menembakkan suar itu berharap posisi mereka diketahui oleh orang yang sedang berada di karapan yang terlihat sejak sore tadi. Akhirnya keberadaan Becky dan Hunter pun diketahui oleh mereka. Lalu kedua orang itu pun menuju ke arah mereka dan melihat kendaraan Hunter terparkir di depan gerbang tower. Alih-alih mereka akan menolong, ternyata mereka datang ke arah kendaraan Hunter hanya ingin mencuri kendaraannya.
dan mengabaikan keadaan mereka berdua di atas tower tersebut. Pagi pun tiba, alarm ponsel Becky berbunyi pertanda 24 jam telah berlalu sejak Hunter menjatuhkan ponselnya. Selama itu pula bantuan tidak kunjung datang dan kemungkinan besar ponsel yang dijatuhkannya hancur. Dehidrasi dan lapar pun melanda keduanya, memaksa Hunter harus turun mengambil tas yang berada di bawah. Sayangnya, tali yang digunakan tidak cukup untuk menjangkau tas itu. Dengan terpaksa Hunter pun melepaskan tali pengikatnya dan melompat ke ayakan internet dan mendarat dengan selamat. Lalu Hunter kembali ke atas dengan cara meraih tali itu dengan menggunakan tongsis yang ada dalam tas tersebut dan mengaitkan tasnya. Sementara Hunter melompat untuk meraih tali tersebut dan upaya itu pun berhasil. Lalu Becky menarik Hunter dengan sekuat tenaga. Okay, now! Sempat terjadi ketegangan di mana tarikan Becky terlepas, tetapi ternyata Hunter selamat dan hanya terluka di bagian telapak tangannya sehingga Hunter tidak bisa berbuat apa-apa. Are you okay? I hurt my hands. Lalu mereka mengeluarkan drone untuk mengirim pesan berupa tulisan. Drone pun diterbangkan mengarah ke restoran. Baru juga sampai di gerbang tower, indikasi baterai pun menyala menandakan daya drone tersebut akan segera habis. Dan drone pun kembali sebelum jatuh di tengah jalan. Di keesokan harinya, Becky ingat cara mengisi daya ala Hunter pada saat di restoran dengan cara mencolokkan charger kedudukan lampu. Becky pun naik ke puncak tower di mana lampu peringatan itu berada dan mencolokkannya. Singkat cerita, daya pun terisi penuh dan Becky menerbangkan kembali drone tersebut. Saat akan mencapai restoran, hal yang tak terduga pun terjadi, di mana drone tersebut tertabrak truk yang sedang melewati jalan. Alhasil drone pun hancur. Di saat itulah harapan Becky sirna, tak ada lagi alat yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan. Dengan rasa ngantuk yang berat dalam obrolannya bersama Hunter, Becky teringat ada satu lagi harapan, yaitu ponselnya dengan cara pertama, memakai pengaman sepatu Hunter yang satunya lagi. Hunter tak bisa menolong dengan ide yang Becky sarankan, karena dia menjawab sepatunya ada di bawah. Lalu si gehel saat Hunter menoleh mukanya penuh dengan darah. Ternyata selama ini Becky berhalusinasi dengan berbicara sendiri seakan-akan Hunter menemaninya. Sebenarnya Hunter telah meninggal pada saat tarikan Becky terlepas dan Hunter pun terjatuh mendapatkan luka di kepalanya dengan kehabisan darah. Saat malam tiba dengan diiringi badai, Becky pun meratapi akhlak goreng patutnya terhadap ayahnya selama ini. Ia menyesali segala tingkah laku terhadap orang tuanya. Di sisi lain, ayah Becky pun cemas memikirkan anaknya yang tak kunjung membalas teleponnya. Becky pun mencurahkan semua penyesalan selama ini dan pagi pun datang di mana Becky terbangun dikarenakan lukanya dipatuk oleh burung bangkai. Dengan cepatnya burung itu ditangkap dan dijadikan menu sarapan pagi. Saat stamina Becky kembali pulih, ia turun untuk mengambil sepatu Hunter. Terlihat bagian organ perut Hunter berlubang dikarenakan jasad Hunter telah disantap oleh burung bangkai. Lalu Becky pun memasukkan ponselnya dengan dibalut sepatu Hunter. Dia menjatuhkan jasad Hunter sembari meminta maaf telah berlaku seperti itu. Singkat cerita, bantuan pun tiba di mana Becky sudah berada di bawah dan memeluk ayahnya. Film pun tamat. Pesan yang dapat saya sampaikan dalam film ini adalah ada kalanya anak dan orang tua memiliki perselisihan pendapat akan suatu hal. Tetapi ingatlah beberapa hal. Orang tuamu telah mengenal kamu dengan baik. Orang tuamu sudah lebih berpengalaman dalam hidup. Orang tuamu lebih bijak menilai sesuatu. Orang tuamu menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Dan yang paling penting, hormatilah orang tuamu. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pepatah bijak berkata,
Saat kamu tidak mendengar suara mereka lagi, kamu akan merindukan bahkan setiap nasihat mereka yang selalu kamu bantah. Oke, segitu dulu sob untuk review film Novelnya. Terima kasih dan bermios.